Saudara, kita mempelajari sekarang tentang kebebasan memilih, kasih, dan pemeliharaan Allah. Bagaimana kita akan mulai? Nanti kita membaca dalam kitab Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kita tahu kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes untuk orang yang berbahasa Yunani pada saat itu, dan di sini di dalam hubungan mereka beriman pada Yesus, yang orang-orang mengikut Yesus itu ternyata menderita di dalam penganiayaan. Mereka supaya tidak takut, supaya menguatkan hati. Nah, Yesus yang mereka ikuti itu mengalahkan dunia. Ya, dan mereka supaya dapat damai sejahtera. Kita tidak terlepas dari konteks di kitab Yohanes ini. Mari kita baca secara keseluruhan Yohanes 16 ayat 1 dan seterusnya. Jadi pembelajaran kita supaya tidak terlepas dari konteks. Nah, dimulai dari ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah, ini berarti Tuhan Yesus sudah mau menyelesaikan pelayanannya di atas muka bumi dan meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya tentu merasa ketakutan. Nah, ini lihat di dalam pasal 16 ayat 17. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Nah, saudara dapat membayangkan kira-kira apa maksud dari dialog ini. Nah, kita lanjutkan. Meskipun Anda sudah dapat meraba alurnya kemana, kita tetap akan membaca secara mendetail ayat demi ayat. Demikian. Kelanjutannya, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus itu tahu bahwa mereka tidak menanyakan sesuatu kepadanya. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kau katakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Rupanya Yesus berkata hal itu kepada murid-muridnya. Murid-muridnya membicarakan perkataan Tuhan Yesus itu. Dan mereka di belakang itu berbisik-bisik satu sama lain. Apa tuh maksudnya? Mereka bingung. Satu sama lain mengulang. Tinggal saat saja aku tidak bersama kamu, dan tinggal saat saja, tinggal saat saja kamu bersama aku, akan melihat aku. Nah, ini jawab Yesus. Ternyata di sini katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak lagi ingat akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau analogi, menceritakan tentang kebahagiaan seorang ibu sesudah dia susah payah mengandung dan melahirkan anaknya. Tapi begitu anaknya itu lahir, begitu sukacita dia, bahagia.
Nah, dan hal itu dapat terjadi pada murid-muridnya, yaitu mereka akan menangis, sementara dunia bergembira. Tapi pada saat itu, sesudah semuanya lewat, gantinya menangis, mereka akan bergembira dan bersukacita. Nah, duka cita mereka akan berubah jadi sukacita. Bagaimana ini? Maksud dari duka cita yang berubah menjadi sukacita itu? Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Ayat 22. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, sudah terjawab saudara ya. Kegembiraan tidak dapat dirampas dari mereka, murid-muridnya. Iya, di dalam nama Tuhan mereka akan selalu bergembira dan bersuka cita. Dan apa yang mereka minta itu, murid-murid minta, akan diberikan oleh Tuhan. Nah, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah saudara, siapa yang tidak pernah meminta pada Tuhan, tidak pernah berdoa minta apa A, B, C, D. Ini Tuhan sudah mengatakan kepada Anda, mintalah pada Tuhan. Mintalah, maka akan diberi. Nah, itu saudara, luar biasa ya pernyataan ini. Jangan ragu-ragu untuk minta pada Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan, mintalah, maka akan diberi. Kenapa gengsi meminta? Tuhan itu pencipta, dan kita makhluk ciptaannya. Wajar kalau seorang makhluk meminta pada ciptaannya. Tuhan yang memberi, dan kalau kita meminta, Dia akan memberi. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Di sini dikatakan begitu. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, sebelumnya dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Dalam nama Yesus kita meminta dalam hari ini kebenaran, kebahagiaan, kebijaksanaan, hikmat, akal budi, pengetahuan, kesetiaan. Semuanya yang kita minta dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus dikabulkan. Dan kita mendapatkan sukacita. Ayat 25 mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi Tuhan yang kita minta, Tuhan Yesus itu memintakan doa kita itu kepada Bapa yang akan menjawab semuanya itu. Nah, ini diberitahukan pada kita yang selama ini mungkin tidak tahu akan hal ini. Pada hari ini Anda nonton konten ini, Anda dibukakan pada saat ini juga. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, di sini. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan padamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Bapa. Tuhan Yesus datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Nah, ini mulai kita masuk dalam ayat berikutnya yang sampai pada pembahasan kita, ayat intinya tadi. Bahwa Tuhan akan meninggalkan dan mereka akan takut, tetapi jangan takut. Tetap damai sejahtera dari Tuhan akan bersama mereka, dan mereka harus menguatkan hatinya, dan mereka akan mengalahkan dunia. Kata murid-muridnya, ayat 29, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan.
Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara, ini sudah jelas bahwa ini kisah ini, peristiwa ini, percakapan ini dinyatakan Tuhan Yesus pada murid-muridnya pada saat menjelang akhir pelayanannya. Tuhan Yesus mau ditangkap, disalib. Murid-muridnya tercerai-berai dan mereka ketakutan. Namun dengan kematian dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang pemenang. Datang dari Allah Bapa. Dan Dia menang atas segala kematian, pencobaan, iblis itu. Dialah yang akan membuat murid-murid yang pada saat dia sendiri itu tercerai-berai dan mereka ketakutan, diancam oleh dunia. Dengan kebangkitannya mereka tidak perlu takut lagi. Dan mesti percaya bahwa damai sejahtera, kekuatan dari Tuhan akan menyertai mereka. Dan terbukti selanjutnya, dalam penganiayaan apapun, murid-murid itu tetap bertegang teguh dan bersukacita. Karena tahu penganiayaan itu hanyalah sementara dan gantinya sukacita dari Tuhan selalu diberikan kepada mereka selama-lamanya.